Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Kita belum bisa bertemu atau bertatap muka langsung. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Kalian harus tetap semangat. Apakah kalian tahu gambar apakah itu atau tanaman apakah yang ditampilkan? Nah, betul, itu adalah tanaman enceng gondok. Nah, mengapa enceng gondok itu dapat mengapung di air? Ayo, kenapa? Kenapa tanaman enceng gondok itu bisa mengapung? Kenapa nggak tenggelam? Itu kenapa? Ya, betul. Itu karena terdapat jaringan parenkum udara atau aerenkim. Ingatkah kamu apa itu jaringan? Ya, betul. Jaringan itu adalah sekumpulan satu atau lebih jenis sel yang memiliki fungsi dan juga sifat yang sama. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan juga fungsi jaringan tumbuhan. Apa saja sih yang kita pelajari dari jaringan tumbuhan? Itu ada dua. Yang pertama ada jaringan meristem, yang kedua itu ada jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada meristem primer dan juga meristem sekunder. Sedangkan jaringan permanen atau dewasa itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada epidermis, yang kedua ada parenkim, yang ketiga ada penyokong, yang keempat ada pengangkut, dan juga yang kelima itu ada jaringan sektori. Akan membahas yang pertama yaitu tentang jaringan meristem atau jaringan embrional. Jaringan meristem ini itu jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Jadi jika suatu tumbuhan itu bisa selalu tumbuh itu karena adanya jaringan meristem. Kemudian jaringan meristem itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada meristem primer, yang kedua ada meristem sekunder. Yang pertama yaitu tentang meristem primer. Meristem primer itu merupakan jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya itu masih aktif membelah. Pada umumnya itu terdapat pada batang atau pucuk dan juga ujung akar. Jadi suatu tumbuhan akan tumbuh memanjang atau bertambah tinggi itu karena adanya meristem primer yang terdapat pada bagian ujung tunas. Yang kedua itu tentang meristem sekunder. Meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder itu berbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Pada meristem sekunder ini itu hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan juga gimnospermae yang berfungsi untuk melakukan proses pelebaran kambium dan juga kambium gabus atau falogen. Berdasarkan posisinya pada tubuh tumbuhan, jaringan meristem itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada meristem apikal atau meristem ujung. Yang kedua itu ada meristem interkalar atau aksikalar, meristem antara. Kemudian yang ketiga ada meristem lateral atau meristem samping. Kita bahas yang meristem apikal. Meristem apikal itu terdapat pada batang atau pucuk utama dan ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Kemudian meristem apikal itu menyebabkan pemanjangan batang dan akar disebut dengan pertumbuhan primer. Pada proses pemanjangan meristem apikal ini itu akan menghasilkan daun, bunga, tunas apikal atau tunas ujung yang akan berlangsung menjadi cabang samping. Kemudian yang kedua ada meristem interkalar atau aksikalar atau bisa disebut juga dengan meristem antara. Meristem interkalar itu terdapat pada jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Meristem interkalar itu menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Kemudian yang ketiga itu ada meristem lateral atau meristem samping.
meristem lateral terletak memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Contohnya kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan juga kambium garbus atau Fallogen. Pada meristem lateral ini itu menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder dan batang ataupun akar sehingga batang dan akar tersebut menjadi membesar. Itu ada gambar tentang meristem apikal, lateral, dan interkalar. Pada meristem apikal itu ada yang di atas itu pada kuncupnya, kemudian pada meristem pada akar itu ya paling bawah akarnya, kemudian pada meristem lateral itu berarti pada batangnya. Begitu pula dengan meristem interkalar itu berarti pada gambar berarti di antara helaian dan juga pelepah. Kedua itu ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Pada jaringan permanen ini itu jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan fungsinya itu jaringan dewasa itu dibedakan menjadi 5 macam, yaitu ada jaringan pelindung atau epidermis, kemudian ada jaringan dasar atau parenkim, ada jaringan penyokong, ada juga jaringan pengangkut atau vaskuler, dan juga jaringan gabus. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang jaringan pelindung atau epidermis. Epidermis ini tuh pada jaringan ini tuh untuk melapisi seluruh bagian terluar dari tumbuhan. Jadi tumbuhan pada tumbuhan itu yang melapisi bagian terluar yaitu epidermis. Jaringan epidermis adalah itu jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Juga jaringan epidermis itu berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jadi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya itu berarti sel dari jaringan pelindung atau epidermis. Kemudian jaringan pelindung atau epidermis itu tersusun dari selapis sel hidup yang tersusun rapat-rapat. Juga ada beberapa jaringan epidermis itu termodifikasi menjadi ada stomata, duri semu, kutikula, dan juga lain-lain. Dan ada juga jaringan pelindung atau epidermis itu mengandung klorofil sebagai sel penjaga. Sel-sel inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan juga bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan lain yang disebut dengan derivat epidermis. Itu ada beberapa, ada stomata atau mulut daun, trikoma atau rambut-rambut, kemudian ada emergensia, spina atau duri, ada sel kipas, sel keksik atau silika, filamen, dan juga litokis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada stomata atau mulut daun. Stomata itu adalah celah atau lubang atau pori yang diapit oleh sel penjaga atau sel penutup. Pada umumnya itu lebih kebanyakan ya, itu stomata itu banyak terdapat pada epidermis bagian bawah daun daripada epidermis sebelah atas daun. Jadi itu ada katakanlah daun ya, itu berarti yang banyak stomatanya itu yang di bawah daun ya. Stomata itu berfungsi sebagai jalan masuk dan juga keluarnya karbon dioksida dan juga oksigen pada proses respirasi atau pernafasan maupun fotosintesis, serta jalur penguapan air atau transpirasi. Itu ada gambar ya, yang bundar-bundar, yang tengah ada lubang, itu yang dimaksud dengan stomata. Yang kedua itu ada trikoma atau rambut-rambut. Trikoma itu merupakan rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau sel banyak. Fungsi dari trikoma sendiri itu bagi tumbuhan adalah untuk mengurangi penguapan
meneruskan rangsangan, mengurangi gangguan dari hewan herbivora dan juga lain-lain. Itu ada gambar dari trikoma atau rambut-rambut ya, yang ada tulisannya itu. Yang ketiga itu ada emergensia. Emergensia sendiri itu merupakan tonjolan pada permukaan organ yang terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis atau subepidermis. Sel-sel yang terdapat di daerah korteks. Contohnya itu ada duri tempel pada batang mawar. Itu ada gambar tentang itu batang dari mawar yang ada durinya itu duri tempel. Itu contoh dari emergensia. Yang keempat itu ada spina atau duri. Spina atau duri sendiri itu adalah ada pada tonjolan permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stele atau silinder pusat di bawah korteks. Contohnya itu ada duri pada batang tumbuhan pada bunga kertas. Itu ada batang tumbuhan pada bunga kertas, ada tonjolannya. Ya, kemudian yang kelima itu ada sel kipas. Sel kipas sendiri itu merupakan alat tambahan seperti pada epidermis daun bagian atas. Jadi daun bagian atasnya itu tersusun atas sel berdinding tipis, memiliki vakuola yang besar, tidak mengandung kloroplas dan berbentuk sel seperti kipas dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel-sel epidermis di sekitarnya. Kemudian sel kipas itu berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Contohnya itu pada Poa protensis. Kemudian yang keenam itu ada sel kersik atau silika. Sel kersik adalah bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, ellipse-shelter atau pelana dan berisi kristal kersik. Sel kersik itu berfungsi untuk memperkuat batang. Contohnya itu pada tebu. Itu pada tebu ya. Kemudian yang ketujuh itu ada filamen. Filamen sendiri itu tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis atau akar gantung pada akar udara. Pada tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menempel pada benda atau pada tumbuhan yang lain, filamen sendiri itu berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Contohnya itu pada akar tanaman anggrek. Kemudian selanjutnya ada litokis. Itu merupakan sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Contohnya itu pada karet. Yang kedua itu ada jaringan dasar atau parenkim. Jaringan parenkim itu merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup. Jaringan dasar atau parenkim itu membentuk struktur morfologi dan juga fisiologi yang bervariasi. Sebagian parenkim itu ada yang memiliki klorofil. Parenkim itu memiliki klorofil itu bisa disebut dengan klorenkim itu. Terus contohnya itu ada jaringan palisade dan juga jaringan spons yang ada di daun. Jaringan palisade dan spons itu bisa disebut dengan mesofil. Pada daun sendiri, parenkim itu berperan sebagai mesofil daun ya, serta dapat berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Pada buah dan juga biji, parenkim itu berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Berdasarkan fungsinya itu jaringan parenkim itu dapat dibedakan menjadi 6 macam ya. Ada parenkim asimilasi, itu yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan dengan cara berfotosintesis. Parenkim asimilasi itu terdapat di bagian yang berwarna hijau karena mengandung klorofil, sehingga jaringan tersebut itu disebut dengan jaringan klorenkim. Kemudian yang kedua itu ada parenkim penimbun yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Yang ketiga itu ada parenkim air, yaitu parenkim yang berperan sebagai penyimpanan air. Contohnya itu ada tumbuhan kaktus. Walaupun tumbuhan kaktus itu tidak disiram pada saat kemarau, itu akan tetap bertahan hidup karena
menyimpan air. Kemudian yang keempat itu ada parenkim udara. Parenkim yang mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang sangat besar. Contohnya itu ada enceng gondok. Kemudian yang kelima ada parenkim pengangkut. Parenkim yang terdapat pada sekitar silem dan juga phloem, yang sel-selnya itu memanjang sesuai dengan arah pengangkutnya. Yang keenam itu ada parenkim penutup luka atau parenkim yang bersifat meristematik karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi. Parenkim baru maksudnya parenkim penutup luka itu disebut dengan Fallogen atau Cambium gapus. Yang ketiga itu ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong itu merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong itu berfungsi untuk menegakkan batang dan juga penguatan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut atau vaskular, dan juga memperkuat jaringan aerenkim atau parenkim penyimpan udara. Bentuk dan juga sifatnya itu jaringan penyokong itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada jaringan kolenkim dan juga sklerenkim. Pada jaringan kolenkim itu tersusun atas sel-sel hidup atau penyokong tumbuhan muda. Jadi pada tumbuhan muda itu kan ada penyokongnya lah. Itu yang menyokong itu adalah jaringan kolenkim. Sedangkan pada jaringan sklerenkim itu tersusun atas sel-sel mati, penyokong tumbuhan yang sudah tua. Jadi yang penyokong tumbuhan yang lebih tua itu berarti pada jaringan sklerenkim. Pada jaringan kolenkim itu terjadi penebalan di bagian sudut-sudut dinding. Jadi pada dinding-dindingnya itu mengalami penebalan. Sedangkan pada jaringan sklerenkim itu terdiri atas serat sklereid juga menebal di seluruh bagian dinding selnya. Jaringan sklerenkim itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pada serabut atau serat sklerenkim dan juga sklereid atau sel batu. Yang pertama itu ada serabut serat. Itu sebagai sel seperti serat yang panjang, tetapi terdapat pula serat yang relatif pendek. Contohnya itu pada serabut kelapa. Kemudian yang kedua itu ada sklereid pada sel batu. Itu merupakan sel yang mati saat dewasa, tetapi protoplasmanya tetap aktif sepanjang hidup organ tersebut. Contohnya itu ada sel yang terdapat pada buah pir sel batu ya, kayak kenyis-kenyis itu loh, yang kecil-kecil itu yang dimaksud dengan sel batu. Yang keempat itu ada jaringan pengangkut atau jaringan vaskular. Jaringan pengangkut itu merupakan jaringan yang tumbuh tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengangkat air dan juga garam-garam mineral serta zat makanan hasil dari fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama ada silem, yang kedua ada phloem. Silem itu berfungsi untuk mengangkut air dan juga garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan phloem itu berfungsi untuk mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan letak silem dan juga phloem atau berkas pengangkut itu dibedakan menjadi ada 3 tipe, yaitu pada tipe kolateral, tipe konsentris, dan juga tipe radial. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang tipe kolateral, yaitu silem dan juga phloem terletak itu berdampingan dan phloem itu berada di luar silem. Tipe kolateral sendiri itu dibagi menjadi 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama ada kolateral terbuka. Itu ada silem dan juga phloem itu berikatan di tengah-tengah dan cambium, dan tengahnya itu ada cambium. Kolateral terbuka itu bisa kita jumpai pada batang dikotil. Kemudian ada kolateral tertutup. Phloem dan juga silem itu berikatan tanpa adanya cambium. Kolateral terbuka bisa kita jumpai pada batang monokotil. Jadi kalau kolateral terbuka itu kita jumpai pada batang dikotil. Kemudian kalau kolateral tertutup kita bisa jumpai pada batang monokotil. Terus ada bikolateral atau phloem mengapit silem yang ada di tengah-tengahnya.
Kemudian yang kedua itu ada tipe konsentris, yaitu jika xilem dikelilingi flame atau sebaliknya. Apabila xilem berada di pusat lingkaran dengan flame mengelilinginya, disebut dengan konsentris amfibrial. Apabila flame di tengah xilem mengelilingi flame, disebut dengan konsentris amfifasal. Yang ketiga itu ada tipe radial. Xilem dan flame-nya itu terletak berselang-seling membentuk lingkaran. Yang kelima itu ada jaringan sektori. Jaringan sektori itu merupakan sekumpulan sel yang berfungsi untuk menghasilkan suatu zat. Pada tumbuhan ada berbagai macam jaringan sektori, itu antara lain ada saluran getah, sel-sel resin dan minyak, sel-sel lendir, sel-sel penyamak, dan juga sel-sel mirosin. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau di antara kalian ada yang belum memahami atau belum paham, bisa bertanya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.